Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun standar kompetensi yang akan kita capai adalah memahami keanekaragaman makhluk hidup. Dan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, makhluk hidup terdiri dari beberapa macam seperti yang kita ketahui. Yang pertama adalah tumbuhan, kemudian hewan, kemudian manusia. Setiap makhluk hidup pasti mempunyai gejala-gejala hidup yang terdiri dari berkembang biak, bernafas, kemudian bergerak, peka terhadap rangsang, dan memerlukan makan, serta juga melakukan proses yang namanya adaptasi. Juga tumbuh dan berkembang, kemudian mengeluarkan zat sisa, dan memerlukan suhu tertentu. Anak-anak, akan Bu Guru jelaskan yang pertama, berkembang biak. Berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan baru yang mewarisi sifat induknya. Ada dua macam proses perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu 1. Perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses terbentuknya individu baru yang didahului dengan peristiwa perkawinan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah proses terbentuknya individu baru tanpa didahului dengan peristiwa perkawinan, melainkan menggunakan sebagian dari bagian tubuh induknya. Contoh perkembangbiakan pada makhluk hidup yang secara generatif, contohnya adalah kucing menghasilkan keturunan. Kita lihat pada gambar berikut. Kemudian berikutnya, perkembangbiakan dengan menggunakan tunas secara vegetatif, contohnya pada pohon pisang. Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas atau respirasi. Respirasi adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh digunakan untuk proses pembakaran atau oksidasi biologi. Proses pembakaran tersebut akan menghasilkan energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Adapun reaksi oksidasi biologi adalah sebagai berikut. Zat makanan bereaksi dengan oksigen yang kita hirup akan menghasilkan energi berupa ATP dan karbon dioksida serta H2O. Untuk dapat bernafas, maka dibutuhkan alat-alat pernafasan. Pada organisme bersel 1 dan hewan yang belum mempunyai alat pernafasan khusus, pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dilakukan oleh seluruh permukaan tubuh. Sedangkan pada organisme bersel banyak sudah memiliki alat pernafasan khusus, misalnya hewan yang hidup di darat menggunakan paru-paru, hewan yang hidup di air menggunakan insang. Tumbuhan dalam pengambilan oksigen dilakukan oleh stomata
dan lentisel. Contoh alat pernafasan pada organisme. Kita lihat di sini paru-paru pada manusia. Kemudian kita juga melihat ada gambar di sini. Ikan bernafas menggunakan insang. Ciri yang ketiga, anak-anak, adalah bergerak. Semua makhluk hidup akan dapat bergerak. Ada dua macam gerak, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Yang dimaksud dengan gerak aktif adalah gerak pindah tempat. Dapat diamati misalnya burung terbang, kuda lari. Adapun gerak pasif adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Sukar diamati, misalnya gerak akar menuju ke dalam tanah. Contoh gerak pada makhluk hidup. Kalian bisa lihat di sini ada gambar kuda sedang lari. Berarti kuda tersebut sedang berpindah tempat. Kemudian akar dari kecambah, gerak pasif yang menuju ke dalam tanah. Kemudian yang keempat adalah peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup memiliki kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang yang diterima. Proses tersebut disebut iritabilitas. Manusia dan hewan memiliki alat indera untuk menerima rangsang dari luar tubuh dan memberikan tanggapan atau mereaksi dengan gerakan. Tumbuhan juga mempunyai kemampuan untuk mereaksi terhadap perubahan di sekitarnya. Contoh, daun putri malu yang jika disentuh akan menutup. Itu merupakan salah satu ciri peka terhadap rangsang. Kemudian kecambah. Kecambah yang bergerak menuju ke arah sumber cahaya. Ciri hidup yang kelima adalah memerlukan makan. Semua makhluk hidup pasti memerlukan makan, karena makanan berfungsi sebagai satu, sumber energi, dua, pengganti sel tubuh yang rusak, tiga, untuk pertumbuhan. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri, tetapi memanfaatkan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Kalian perhatikan di sini reaksi fotosintesis. Karbon dioksida bereaksi dengan air H2O, maka akan dihasilkan zat makanan dan oksigen. Ciri yang keenam adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri organisme terhadap lingkungannya. Adapun tujuan adaptasi anak-anak untuk menjaga kelangsungan hidup agar dapat bertahan hidup pada lingkungan yang baru atau lingkungan yang ekstrim. Itu tujuan adaptasi. Contoh bentuk adaptasi pada burung. Kalian lihat gambar-gambar di bawah ini, bagaimana bentuk cakar, kemudian bagaimana bentuk paruh. Semua itu terjadi karena peristiwa adaptasi atau penyesuaian diri untuk mendapatkan makanan. Kemudian ciri yang ketujuh adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume, ukuran dan jumlah sel yang bersifat irreversibel. Artinya, tidak dapat kembali ke bentuk semula yang akan mengakibatkan bertambah besarnya ukuran makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna pada makhluk hidup. Contoh pertumbuhan dan perkembangan. Kalian lihat di sini perkembangan dari tumbuhan dari kecil kecambah hingga dia menjadi
besar atau tinggi. Kemudian kalian lihat juga perkembangan manusia dari bayi hingga dewasa. Kemudian yang kedelapan, anak-anak mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa sebagai hasil dari proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh makhluk hidup dikeluarkan melalui proses A. Pernafasan atau respirasi, B. Ekskresi, C. Defekasi. Respirasi, zat sisa yang dikeluarkan berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ekskresi, zat sisa yang dikeluarkan berupa urin atau air kencing. Kemudian defekasi adalah proses pengeluaran sisa pencernaan dalam bentuk padat yang disebut feses. Setiap kali kalian BAB ke kamar mandi. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa oksigen, karbon dioksida, uap air, dan tetesan air melalui proses respirasi, transpirasi, dan gutasi. Kemudian ciri yang ke-9 memerlukan suhu tertentu. Semua makhluk hidup hanya dapat hidup pada lingkungan suhu tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada umumnya, makhluk hidup akan mati pada lingkungan yang suhunya terlalu ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin. Suhu lingkungan yang diperlukan oleh makhluk hidup kira-kira 0 derajat sampai 43 derajat Celcius. Sekarang kita akan bahas perbandingan ciri hidup pada hewan dan tumbuhan. Kalian lihat tabel di bawah. 1. Gerak. Kalau hewan bergerak secara aktif sehingga dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak. Tumbuhan itu bergerak secara pasif atau tetap di tempat. Kemudian 2. Dalam hal makanan. Hewan bersifat heterotrof karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Sedangkan tumbuhan autotrof karena mampu membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. 3. Pada proses pernafasan. Kalau hewan memiliki alat pernafasan khusus yang berbeda, contohnya paru-paru, insang, dan trakea. Sedangkan tumbuhan memiliki alat pernafasan berupa stomata dan lentisel. Yang keempat adalah iritabilitas. Peka terhadap semua jenis rangsangan. Sedangkan pada tumbuhan tidak mampu merespon semua jenis rangsangan. Yang kelima, pertumbuhan. Kalau hewan mengalami pertumbuhan sampai batas tertentu, sedangkan tumbuhan mengalami pertumbuhan secara kontinu selama hidupnya. Kemudian yang keenam, ekskresi. Pada hewan mengeluarkan bahan berbahaya melalui alat ekskresi, misalnya paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Sedangkan pada tumbuhan mengeluarkan sisa metabolisme melalui mekanisme transpirasi dan gutasi. Yang ketujuh, reproduksi. Hewan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Sedangkan tumbuhan berkembang biak secara generatif atau juga vegetatif.